dengan sahabatnya, dengan pertemanannya. Untuk akhwat, pertanyaan sudah dapat dikirimkan mulai sekarang via WA di nomor yang sudah di-share di flyer atau nanti akan di-share lagi di Zoom. Diharapkan sesuai tema. Insya Allah beberapa jamaah akan dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz dan lainnya akan saya bacakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim SISESA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama ingin membahas tentang salah satu jalan untuk menuju surga adalah berteman dengan pertemanan yang benar ya. Alhamdulillah kita tahu bahwasanya jalan menuju surga banyak ya. Baik hubungan antara seorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga banyak jalan-jalan menuju surga dengan hubungan antara seorang tatkala dia berinteraksi dengan kawan-kawannya ya. Oleh karenanya masalah ini dibahas panjang lebar dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya masalah pertemanan bukanlah permasalahan yang sepele. Jika seorang menjalaninya dengan baik dan benar, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Pada kesempatan kali saya akan bahas insyaallah 3 poin ya. Masalah pertemanan tolong diperhatikan. Pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah keutamaan ya. Pertemanan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah adab-adab pertemanan ya. Yang ketiga insyaallah hal-hal yang merusak pertemanan ya. Hal-hal yang merusak pertemanan. Ini 3 hal yang ingin saya bahas. Adapun yang pertama, keutamaan pertemanan karena Allah, maka sangat banyak ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-akhilla ya. Yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqun. Illal muttaqin. Artinya persaudaraan atau sahabat-sahabat pada hari kiamat saling bermusuhan ya, kecuali orang bertakwa ya. Para teman dan sahabat saling bermusuhan. Sahabat pada hari kiamat, kekasih ya, hari kiamat saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang bersahabat dengan penuh ketakwaan, maka persahabatan mereka akan langgeng sampai hari kiamat. Persahabatan mereka akan langgeng sampai hari kiamat, dan persahabatan tersebut akan memberi manfaat di akhirat kelak. Oleh karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, panas yang sangat terik. Ada 7 golongan yang semuanya berat. Yang di antara yang paling ringan tuh ini. Sampai sebagian ulama mengatakan, kan kalau kita 7 golongan, untuk yang pertama imam yang adil. Jadi imam adil enggak gampang ya. Terus syabun nasya'a fi ibadatillah, anak masih remaja takwa kepada Allah, enggak gampang. Zaman sekarang orang pada main-main sana kesini, berfoya-foya, menghabiskan waktu ngalor ngidul. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hatinya selalu rindu ke masjid. Enggak gampang orang punya hati seperti itu. Banyak orang pengen keluar dari masjid, banyak orang pengen berdagang, pengen mencari duit, yang selalu hatinya rindu ke masjid. Kalau dengar azan Allahu Akbar, Allah Akbar, rindu segera ke masjid. Enggak gampang orang seperti itu. Yang kelima, seorang
yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya raya, atau sebaliknya seorang wanita dirayu oleh lelaki yang kaya raya dan tampan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang menjadi orang seperti itu. Yang keenam, seorang bersedekah dia sembunyikan sampai-sampai tangannya tidak tahu. Berbuat baik dia tidak share sama sekali. Enggak gampang juga orang seperti itu. Yang terakhir, seorang yang sendirian dia ingat Allah kemudian dia menangis, ya. Yang di antara yang mudah adalah ini, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang kalau bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak Allah akan naungi dia dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi yawmin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah pada hari ini. Allah cari mereka. Pada hari ini aku naungi mereka di bawah naungan Allah. Maka saya katakan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita mencintai di antara teman-teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya, ya, sahabat bisa memberi syafaat kepada kawannya. Sahabat bisa memberi syafaat kepada kawannya, kepada sahabatnya, orang yang dicintainya. Ya. Dalam Al-Quran orang kafir berkata, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Orang-orang kafir mengatakan pada hari kiamat kelak tidak ada yang beri syafaat bagi kami dan tidak ada teman dekat, ya. Tidak ada memberi syafaat bagi kami, dan tidak ada teman dekat. Mereka punya teman dekat tapi tidak yang bermanfaat. Ya, karena teman dekat tidak bisa beri manfaat, tidak beri syafaat kepada orang yang kafir. Artinya apa? Kalau ternyata pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah, maka bisa bermanfaat pada hari kiamat kelak. Saya bacakan hadis, ya. Ketika sebagian kaum mukminin sudah melewati sirat, sudah masuk surga, kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Rabbana, ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana." Ini tentang para kaum mukminin, lelaki mukmin. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami dahulu, mereka dulu salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka dulu berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka dulu beramal soleh bersama kami. Mereka, gimana mereka ini? Kita pingin mereka juga masuk surga bersama kami. Jadi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, idhabu, pergilah kalian, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu. Pergilah kalian ke neraka, carilah orang-orang yang masih punya iman sebesar dinar, ya, maka keluarkanlah mereka dari neraka Jahannam. Maka Nabi SAW berkata, fayukhrijuna man arafu thumma yaudun. Maka mereka pun pergi ke neraka, mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenal. Mereka orang yang mereka kenal, kemudian mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga bersabda, "Fa walladzi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin billahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih keras permintaannya kepada Allah. Ya, kalau kita di dunia ada orang lagi dalam masuk persidangan, kemudian hak dia diambil, maka dia akan tuntut dengan sebisa-bisanya. Dia berusaha, dia datangkan dalil, dia datangkan pengacara supaya haknya bisa diambil dalam persidangan. Kata Nabi, nanti orang-orang beriman di akhirat lebih daripada itu. Mereka pingin sekali agar teman-teman mereka yang mereka kenal selama ini, yang selama ini ngaji bareng mereka, sholat bareng mereka, berta'awun, bersedekah bareng-bareng, kerjasama, kegiatan sosial bersama mereka, agar bisa juga masuk surga bersama mereka. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha, tapi syaratnya semua harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat kembali bahwasanya pertemanan karena Allah ini bukan perkara sepele, tapi dia perkara yang merupakan salah satu jalan untuk menuju surga. Makanya di sini dalam hadis, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang dia menjenguk saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajihi malakan.
maka Allah mengutus malaikat menjelma jadi manusia untuk menunggu di jalan yang dia lewat. Akhirnya dia lewat. Ketika lewat ketemu malaikat tersebut menjelma jadi manusia. Kemudian malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata dia, "Uridu akhan fi hadhil qaryah." Saya ingin ziarah teman saya di negeri ini, di kampung ini. Dia bersafar, berjalan pergi menuju ke temannya. Sampai Allah kirim malaikat untuk tanya. Kemudian malaikat bertanya lagi, hal laka min ni'matin ya tarubbuha alaih, apakah kau ke sana karena ada urusan dunia, mungkin ada kebun yang mau dilihat, ada urusan pekerjaan yang mau ditengok, ada perusahaan yang harus diperhatikan? Kata dia, "La, tidak ada. Saya cuma ingin ketemu dia li'anni ahbabtuhu fillah." Karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat berkata, "Fa inni rasulullah ilaik." Aku ini utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu. "Fa innallaha ahabbak kama ahbabtahu fih." Allah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah kirim malaikat untuk memberitahukan hal tersebut. Jadi ini saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemanan karena Allah itu ibadah yang agung ya, sebab masuk surga, sebab selamat di padang mahsyar, tetapi ada adab-adabnya dan ada aturannya, tidak sembarangan. Baik. Kita masuk sekarang masalah adab-adab pertemanan. Tentunya adab pertemanan harus diperhatikan ya. Yang pertama, pertemanan tersebut harus karena Allah. Ya, kita tahu pertemanan ada dua. Pertemanan karena urusan dunia. Ini boleh. Ya, bisnis ya, jualan, ya, biasa, tidak ada masalah. Ini hukumnya boleh. Tapi ada pertemanan model yang lain, pertemanan karena Allah. Ya, bukan karena dunia. Bukan karena dunia, ya. Ini harus dikerjakan dengan ikhlas. Karena dia adalah ibadah. Ya. Harus dikerjakan dengan ikhlas. Seorang berteman dengan temannya dunia boleh, bahkan kita terkadang berteman dengan non-muslim, dengan orang kafir, boleh-boleh saja. Kita punya kawan Yahudi, punya kawan Nasrani, kenapa kita ada hubungan bisnis dengan dia? Kita punya kawan Konghucu, nggak ada masalah. Ya, pertemanan karena dunia. Demikian juga kita punya kawan sama kaum muslimin ada urusan dunia, nggak ada masalah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud pertemanan yang mengantarkan kepada surga ini pertemanan bukan karena duniawi, tapi harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan al-mahabbatu fillah ya. Al-mahabbatu fillah. Ini yang harus dicari. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang ya. Artinya seorang berteman dengan itu benar-benar karena urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ketemu dunia sesekali boleh, sekedar bumbu, tapi dia berteman dengan orang itu intinya adalah urusan akhirat. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertemanan tersebut langgeng meskipun tidak ada dunia di antara mereka. Meskipun ternyata si fulan kawannya sudah jatuh dari usahanya misalnya, tetap dia berteman. Karena dia berteman dengan itu bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bangkrut, si fulan usahanya jatuh, si fulanah, mbak itu tadinya kaya sekarang sudah tidak kaya lagi. Tadinya dia sering traktir kita makan, sekarang mbak itu nggak pernah traktir kita lagi makan, terus nggak jadi kawan lagi. Berarti selama ini dia suka traktir kita bakso, kita jadi teman dia, begitu dia tidak punya duit, tidak bisa traktir bakso lagi, berarti kita tidak berteman lagi. Berarti pertemanan kita bukan karena Allah, pertemanan kita karena bakso. Perkara yang sangat rendah. Ya. Bukan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertemanan yang ada udang di balik rempelo, bukan. Di balik peyek, anda pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa cek pada diri kita sendiri. Saya ini berteman dengan si fulana. Saya berteman dengan si fulana, dengan mbak ini, dengan ummu ini, dengan ummu fulana karena Allah atau bukan? Ya, namanya bicara dunia boleh, tapi dia bukan pembicaraan primer, dia pembicaraan sekunder, hanya sekedar pelengkap. Nah, orang ketemu ya pasti ada bicara dunianya, tapi tujuan dia utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian, karena baksos ya, misalnya, karena ada yayasan, karena ada proyek sosial, proyek akhirat. Ya, ini namanya pertemuan karena Allah. Ya, kenapa saya senang dia orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang terbaik di antara kalian? Kata para sahabat, "Siapa ya Rasulullah?" "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang kalau dilihat
orang ingat Allah. Kita punya kawan-kawan kalau kita lihat langsung ingat Allah. Orang mungkin dia tawadhu, mungkin dia tidak pernah berkata-kata, dia tidak pernah gibah. Jadi kita kalau lihat dia langsung, oh ya Allah, ingat Allah. Jadi ingat akhirat. Ya. Mungkin dia selalu ngaji, mungkin dia sering berzikir, mungkin dia kalau ketemu ngingatin kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ingat dia, kita ingat akhirat. Masya Allah si fulana. Kenapa dia serajin bersedekah? Masya Allah itu fulana rajin bersedekah, ya ingat kita, buat kita ingat akhirat. Ini teman terbaik ya. Ada teman sih kalau kita lihat selalu ingat restoran. Kalau ingat dia, Masya Allah ini raja kuliner, kemana-mana kesini, ratu kuliner, kemana-mana tahu makanan. Itu nggak apa-apa perkara dunia, tapi itu bukan yang terbaik. Ada orang kalau kita lihat yang kita ingat tas melulu, tas mahal, tas ini, tas anu, tas ini. Itu bukan, itu boleh, bukan haram, tetapi bukan itu yang disebut dengan orang-orang terbaik. Orang terbaik itu kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Ya. Cari teman-teman seperti itu ya. Jadi ada adabnya kita kalau berteman harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Makanya relasi itu banyak ya. Relasi itu banyak, tetapi tidak semua relasi menjadikan pertemanan abadi. Ada orang berteman tapi kenapa? Karena sama-sama suka main bola, kalau laki-laki, perempuan, karena sama-sama suka menjahit misalnya. Berteman itu boleh-boleh saja, tapi harus ditambah dengan pertemanan karena Allah, itu yang baru mendatangkan pahala. Semuanya yang karena Allah itu yang dapat pahala. Enggak karena Allah enggak ada apa-apanya, hanya perkara mubah, perkara biasa, pergaulan sehari-hari tanpa ada pahala sama sekali. Kemudian ada berikutnya, pilih-pilih teman. Ya. Tidak semua orang akhwat harus masuk di WhatsApp ya. Tidak semua orang masuk dalam daftar telepon kita. Pilih-pilih teman. Ya, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali hanya orang yang beriman. Ya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia cari teman siapa yang hendak dia jadi kawan. Jadi temannya, jadi teman persahabatannya, kerjasamanya. Kemudian curhatnya ya, harus tidak sembarang orang. Kita boleh punya teman banyak, ya, apalagi kita ada urusan bisnis dan yang, tapi teman-teman khusus yang di situ kita mikir bareng, kita musyawarah bareng, maka itu tidak boleh sembarangan. Harus teman-teman yang solehat. Kalau ibu-ibu teman-teman yang solehat. Jadi kalau kita ketemu teman, ada teman ternyata bikin masalah, ya sudah, jangan lanjutkan pertemanan lebih dalam. Jadi kalau kita berteman dengan dia, selalu gibah. Ketemu dengan dia, selalu namimah. Ketemu dengan dia, selalu ya bikin masalah. Ini teman nggak beres seperti ini. Ustadz, gimana kita tahu teman baik, teman buruk? Kalau anti mau tahu teman anti yang baik, anti adalah teman yang kalau anti ketemu dia, entah setengah jam, entah 1 jam, anti berpisah, rasanya iman bertambah. Anti sejak kenal dengan dia, kemajuan agama ada, jelas. Anti semakin soleha, anti semakin bertakwa kepada Allah, anti semakin rajin beribadah, anti semakin banyak berzikir. Itu teman yang luar biasa, pegang erat-erat, jangan dilepasin. Tapi anti pikir-pikir, sejak saya kenal sama si fulana itu, Masya Allah, dunia terus di kepala saya. Ya. Saya lupa, sholat rawatib tidak saya kerjakan, mulai berani bentak-bentak suami. Yang ngajarin siapa? Ngajarin temannya. Kamu suami, oh kalau saya bentak itu suami saya kalau begitu. Diajarin sama temannya. Masya Allah, ini temannya top. Ya. Pikir-pikir kita renungkan, teman saya bagaimana? Ya, karena ini teman, nggak sembarang. Kalau teman kita ternyata buat kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan teman tersebut, jangan ragu-ragu. Tidak perlu musuhan, tapi mundur secara bertahap. Ya. Mundur secara bertahap dan sopan. Ya, karena kita jangan sampai mengorbankan agama kita hanya gara-gara pertemanan. Jadi harus pilih-pilih teman. Kalau sudah berteman, ada kewajiban. Sudah berteman, ya, maka ada hak-hak yang harus diperhatikan. Hak-hak tersebut banyak, ya. Tapi saya sebutkan diantaranya, ya, apa namanya? Kalau sakit dijenguk misalnya, ya, dijenguk. Kalau diundang datang, ya, semampu kita, ya. Kemudian kalau susah kita bantu, jangan pelit sama kawan, ya. Ya. Kalau ada
hadiah, kalau ada kebahagiaan kita bagi, kelebihan kita kasih hadiah. Ya. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai, ya. Perhatikan. Kita bisa saling mengucapkan salam, kalau ketemu senyum, sempatkan waktu untuk memberi salam kepadanya. Mungkin canda-canda sedikit enggak ada masalah. Pertemanan, ya. Ada hak-haknya. Kalau dia sakit kita kunjungi. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan kalian saling mencintai? Apa ya Rasulullah? Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian, ya. Tebarkan salam, bagi-bagi salam. Assalamualaikum, gimana? Ya, kita tebarin salam. Maka ada hak harus yang diperhatikan, ya. Kemudian jangan lupa kalau dia salah dinasihati, ya. Kalau dia lagi susah kita bantu, ya. Kita harus kenal kawan kita lagi susah atau tidak. Tidak semua kesusahan dia ungkapkan dengan kata-kata. Kita orang cerdas ngerti. Ya, kok saya WA enggak jawab-jawab, kok contrengnya cuma satu, pulsanya habis ternyata. Kenapa enggak ada pulsa? Ternyata dia enggak punya duit. Ya. Kita harus ngerti. Udah lama dia enggak datang ke pengajian. Kenapa enggak datang ke pengajian? Coba cek, jangan-jangan ada sesuatu. Kita harus peka. Kita bukan hidup sendiri kemudian cuek dengan sekitar kita. Ya, ada kawan kita punya hak dan kewajiban. Kalau ingin persahabatan kita seperti ini yang nanti di dunia dan akhirat seperti ini, ada hak kewajiban harus kita perhatikan. Adapun pertemanan biasa-biasa saja, ya itu bukan yang diharapkan. Ya. Ingat, kita tidak semua kita berteman, tapi ada teman-teman yang kita tahu dekat, apalagi punya jasa sama kita, apalagi mengingatkan kita kepada akhirat, jangan kita lupakan. Dan kita harus peka, kalau dia susah maka kita kita bantu, ya. Kalau dia susah maka kita bantu. Terkadang dia datang, kemudian wajahnya murung, ini ada sesuatu, ya. Ada sesuatu, ya. Ada datang, biasanya tidak pakai cadar, tahu pakai cadar. Ternyata dibuka, bengkak sih, dihantam sama suaminya ternyata misalnya. Ya harus peka lah, ada apa ini. Jadi intinya kalau ada teman, ada kawan susah harus diperhatikan. Ya, adab-adab masih banyak, tapi karena waktu terbatas saya sedikit ini aja. Yang terakhir kita bahas hal-hal yang merusak pertemanan. Banyak ibu-ibu, ya. Pertemanan sering terjadi ibu-ibu, mereka ternyata berteman bukan tapi karena hawa nafsu, ya. Ada kelezatan ngobrol, ketawa ketiwi sama kawan, sama teman-temannya, sehingga melampaui batas. Bukan itu yang Allah inginkan. Di antaranya pertemanan yang menjadikan yang menjadikan seorang wanita melalaikan kewajibannya. Enggak boleh seperti ini. Kemana-mana ketemu dengan kawannya, berjanjian ketemu di mana, entah di mall, entah di temannya, ketemu dari pagi sampai malam, suaminya nunggu dielus-elus sama istrinya, nggak ada yang elus-elus, ya. Masa suruh pembantunya yang elus-elus, ya nggak bisa, istrinya nggak datang-datang, kenapa? Sibuk sama temannya. Taib, satu hari nggak apa-apa, tiap hari seperti itu. Kenapa? Saya temu kawan-kawan pengajian. Ini namanya pertemanan yang salah seperti ini. Ingin melakukan satu amal soleh yang lebih wajib dia tumbalkan. Ini tidak boleh, hukumnya haram seperti ini. Asik pertemanan di WA, sudah sampai di ranjang, suaminya mau merayu, mau dilayani, masih terus. Anak-anak nangis, masih terus. Ini namanya nggak benar seperti ini. Pertemanan karena Allah, ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Barang siapa yang pertemanan sampai melalaikan kewajibannya, maka itu pertemanan salah, harus diperbaiki. Ya. Kemudian di antara hal yang merusak pertemanan, ya, atau pertemanan yang salah, yaitu menceritakan semua rahasia kepada kawannya, kepada temannya. Ini juga salah. Ya ukhti, kita ini masing-masing punya rahasia. Saya juga laki-laki, saya punya rahasia. Saya punya teman-teman banyak. Tidak semua rahasia saya ceritakan sama kawan saya. Ada hal tertentu saya ceritakan kepada kawan saya sebagai teman diskusi. Seringnya tidak kita ceritakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu ini hobinya curhat. Hati-hati.
Sampai semua rahasia dia ceritakan, curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini. Latih diri untuk memendam. Latih diri untuk mengalihkan kesedihan dengan baca Quran. Latih diri mengalihkan kesedihan dengan belajar, ikut pengajian, dicatat, diulang. Latih diri seperti itu. Tidak semua permasalahan kemudian kita curhatin. Perempuan lemah memang hati mereka. Oleh karenanya, bukan konsekuensi persahabatan, ingat, ibu-ibu saya ingatkan, bukan konsekuensi persahabatan kita harus tahu semua rahasia kawan kita. Ya. Kamu kok nggak cerita sama saya sih? Ya. Emang kamu harus tahu semuanya? Enggak. Kita kawan tidak harus kamu tahu seluruh apa yang saya alami semuanya kau harus tahu. Ya. Kemudian jangan monopoli sahabat ya. Monopoli sahabat. Pertemanannya dimonopoli. Kamu kalau main dengan saya jangan main sama sana ya. Lihat teman kita punya kawan lain, kita sedih. Kenapa ya akhi, ya ukhti? Kita ini berteman karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ya. Dia bukan pacar kita. Dia punya teman lain enggak ada masalah. Dia punya teman lain enggak ada masalah. Yang penting kita ada waktu batasan kita berteman. Oke, ya. Kemudian di antaranya terlalu sering ziarah, tadi saya sebutkan. Sering pertemuan. Kata Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Kata Nabi SAW, kunjungi jarang-jarang, maka semakin nambah kecintaan. Kita kalau tiap hari juga ketemu, jadi hambar pertemanan. Lalu ketemu seminggu sekali, ketemu sebulan sekali. Ini udah ketemu di WA, ketemu lagi secara fisik, terus ya akhirnya apa? Mudarat. Terlalu banyak pertemuan mudarat. Kenapa? Pertemuan pertama bicara dakwah, pertemuan kedua bicara pengajian, pertemuan ketiga bicara sedekah, pertemuan keempat mulai artis ini, selebriti ini, suaminya artis fulan baru begini, artis fulan begini, aduh. Ibu-ibu gitu kan. Jadi jangan ibu-ibu ya. Kalau kita berteman tidak harus ketemu tiap hari terus ketawa-ketiwi terus hari di WA, enggak. Ada waktunya, jarang-jarang kan. Situlah ada rasa cinta, rasa rindu, rasa pengen ketemu, dan kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga berlebih-lebihan ya. Makanya jangan terlalu banyak kawan. Ini juga di antara yang merusak. Terlalu banyak kawan. Terlalu banyak sahabat. Kenapa kalau terlalu banyak sahabat? Pertama, anti tidak bisa menunaikan seluruh hak mereka. Seluruh hak mereka. Yang kedua, tidak bisa menjaga privasi. Nggak bisa. Kita punya privasi sama private sama keluarga, sama anak-anak. Kalau terlalu banyak kawan sudah tingtang terus HP, grup 30 ya aduh udah. Ya sibuk. Sibuk buang-buang waktu tidak bermanfaat. Padahal kita punya waktu untuk masuk surga dengan berbakti kepada suami, punya waktu untuk masuk surga dengan mendidik anak-anak dengan baik. Punya waktu untuk surga untuk dengan baca Al-Qur'an, terlalu banyak teman akhirnya apa? Quran tidak dibaca. Urusannya tiap hari nggak ada berhentinya ya. Ini juga tidak boleh. Maka kita sama orang semua kita baik. Tapi untuk jadi teman, untuk masuk dalam HP kita, menjadi teman kita tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Bukan apa-apa, kita tidak mampu. Tidak mampu kita menjadi teman seluruh orang, nggak mampu. Ya, kalau kita buka pertemanan kepada semua orang boleh menghubungi kapan kita mau tidur. Kapan kita waktu ngobrol sama suami. Nanti kalau kita nggak jawab tersinggung, apalagi perempuan baper, ya. Tersinggung, saya WA nggak dijawab-jawab. Gimana yang ngantri mau dijawab ada 20 orang? Ya. Akhirnya apa? Kita ingin memberikan kemaslahatan, tetapi yang kita dapatkan kemudaratan. Kemaslahatan lebih besar, akhirnya malah hilang gara-gara ingin mengharapkan kemaslahatan. Kemudian yang berikutnya, ya, tidak memberi uzur kepada kawan. Pada kawan yang salah, kepada sahabat yang salah. Ini juga diantara sebab rusaknya pertemanan. Ya ukhti, kawan kita tidak ada yang malaikat, semuanya punya kesalahan. Ya.
Kata seorang penyair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin punya teman tidak ada aibnya sama sekali? Enggak mungkin. Apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau harum tanpa ada asap? Pasti ada asapnya. Selama kawan kita itu secara global dia baik, ya udah itu tuh kawan namanya. Terkadang dia salah, terkadang dia nyindir, terkadang ya itulah. Kita nasihati baik-baik. Tapi begitu dia salah sedikit, kita ego, kita marah, putus pertemanan. Bahkan jadi musuh bubuyutan. Banyak ibu seperti itu. Tadinya dekat-dekat, tahu-tahu sebulan kemudian musuh bubuyutan. Bongkar-bongkaran aib. Ya itu berarti anti dulu berteman bukan karena Allah, berlebih-lebihan hawa nafsu. Yang Allah ingin kalian berteman karena Allah, bukan sekedar yang penting pertemanan, yang penting ketawa ketiwi, melepaskan kerinduan. Enggak, harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tidak ada kawan yang selamat dari kesalahan. Mungkin dia lupa, saat-saat anti lagi butuh sama dia malah lupa. Jangan anti kemudian dendam sama dia. Manusia, dia mungkin ada lagi keperluan sama suaminya, mungkin ada keperluan sama anak-anaknya, mungkin dia ada sesuatu sehingga dia lupakan kita tatkala kita saat membutuhkannya. Itu wajar-wajar saja, selama dia masih normal. Tapi kalau dia selalu sering berbuat salah, ya udah kita jauhi. Ya kita cari teman yang baik tentunya. Kalau teman yang selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan berteman orang tersebut. Kita mundur teratur, meninggalkan kawan tersebut. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tidak menasehati. Ya. Ini di antara kesalahan besar, tidak menasehati. Yang membiarkan saudara di atas kesalahan. Gara-gara saudari, kawan, teman, gara-gara tidak ditegur, kenapa? Nggak enak. Nanti gimana habis ini? Ribut ya. Nggak enak. Justru saya sering sampaikan bahwasanya teman yang baik adalah kalau temannya salah dia tegur. Kalau temannya salah, dia biarin aja, itu teman yang berkhianat. Teman yang berkhianat. Ya ukhti, anti sayang sama dia atau tidak? Kalau anti sayang sama dia, tegur. Anti ingat kebaikannya, nggak ingat, tegur. Jangan dibiarin, tegur dengan cara yang baik. Japri, ketemuan 4 mata, ngobrol pelan-pelan, dengan penuh penghormatan, kasih sayang, kasih masukan sama dia. Bukan dibiarkan. Ya. Bukan dibiarkan. Seorang mukmin dan mukminah, saya ingatkan kepada semua ibu-ibu, siap memberi nasihat dan siap menerima nasihat. Ya, harus. Kita tidak ada yang sempurna. Ya. Kita tidak bisa lihat aib kita, yang bisa lihat orang lain. Kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atun li akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi kawannya. Ya. Kawannya nggak bisa lihat, tapi dia bisa lihat. Ya, orang kalau bercermin kan semua keburukannya kelihatan. Ada debu di pipi, ada ini, ada dia tahu. Ya, bisa dia kok kuning gigi saya. Kita nggak mungkin nggak pernah lihat. Teman lihat. Karena teman kita cermin bagi kita. Dia ngelihat semua kekurangan kita yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau kita melihat ke aib saudara kita, kita nasihati, ya. Kita nasihati. Jangan kita umbar aib tersebut, jangan kita biarkan aib tersebut. Kalau kita sayang dia, sebelum dia semakin terjerumus, sebelum dia semakin parah, datangi di dia, ngobrol baik-baik, nasihati baik-baik. Itulah namanya persahabatan karena Allah. Itulah persahabatan yang mengantarkan seorang ke dalam surga. Ini saja ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa sampaikan. Selanjutnya kalau ibu-ibu bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, untuk paparannya sangat mengena sekali untuk kami. Dan berikut ini sudah mulai masuk banyak pertanyaan dari Ummahat. Tapi sebelumnya mungkin kita mulai izin Ustaz untuk membaca pertanyaan ada minggu lalu yang tersisa. Boleh Ustaz? Ya? Silakan. Baik. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Suami saya kepergok sedang nonton video porno. Sudah berkomitmen untuk tidak mengulangi, namun saya menemukan bukti dari histori bahwa suami menontonnya. Hati saya sangat terguncang sebagai seorang istri karena saya sudah maksimal melayaninya. Saya tahu semua model di video tersebut cantik dan lebih cantik dari saya. Hati saya trauma melihat orang cantik dan sudah bersabar menasehati suami. Namun saya tahu dia adalah orang yang sulit berubah. Ingin saya bercerai dengan suami saya, tapi saya bingung memikirkan keluarga, teman, dan orang sekitar saya. Saya pun memikirkan anak saya yang masih bayi, Ustaz. Mohon petunjuknya, Ustaz. Saya rasa nasihati ya, dengan
dengan baik ya, bantu dia ya meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Bisa jadi kebiasaan itu mungkin sudah lama sebelum dia menikah, sudah dia sedang kecanduan ya. Kita kecanduan seperti itu mungkin lebih parah daripada kecanduan heroin dan yang lainnya. Tetapi coba dinasihati ya, baik-baik ya, semaksimal mungkin ya. Tentu itu aib ya, kalau disampaikan kepada orang mungkin dia lebih malu ya, tapi berusaha nasihati dia ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kecanduan tersebut harus dihilangkan ya. Kalau tidak maka dia akan terus-terusan dengan demikian. Di antaranya bantu dia untuk misalnya selalu dekat dengan dia ya, kalau memungkinkan ya, dekat dengan dia. Kemudian perlu waktu, misalnya dia harus puasa dari itu semua selama sebulan ya, sehingga rasa candunya itu hilang. Dengan didekati, kapan dia mulai kepingin berhubungan segera dilayani misalnya. Ya, ini diantara cara-cara yang mungkin ya, kita nggak tahu, namanya orang punya penyakit ya, tapi terus berusaha demikian. Kalau seandainya ternyata suami tidak berubah juga dan masih terus begitu, masih terus melakukan seperti itu hak anti mau pisah, mau lanjut, itu hak anti. Tapi saya bilang orang bisa berubah, orang bisa berubah ya. Berdoa kepada Allah dengan tulus dan temani dia. Karena kalau orang seperti itu kecanduan, kapan-kapan saja dia melihat sedikit dia bisa langsung ingin. Oleh karenanya harus ditemani terus, ditemani sampai dia bisa meninggalkan, kemudian dikenalkan sama kawan-kawan yang baik ya. Teman-teman yang baik, yang teman-teman pengajian, sehingga dia punya kesibukan. Kalau nggak punya kesibukan yang benar, dia akan kembali kepada kebiasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya kawan umahat yang qadarullah beliau suka memperlihatkan keduniawiannya sampai suaminya pernah meminta maaf ke suami saya tentang istrinya yang senang sekali pamer. Saya berteman baik dengan beliau karena beliau aslinya memang orang baik dan berusaha menjalankan syariat dengan baik. Saya menginginkan kebaikan untuk beliau. Apakah perlu saya menasehati beliau? Kalau iya, bagaimana cara menasehatinya? Karena kita sama-sama tahu bahwa perempuan sensitif ketika dinasehati. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan serupa Ustaz. Ya, saya katakan tadi namanya persahabatan karena Allah ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya dia punya kesalahan, maka kita tegur dengan cara yang baik. Apalagi tadi kawan kita ternyata itu baik, cuma dia punya hobi seperti itu. Ya, hobi itu tidak baik. Ya, maka kita misalnya ketemuan empat mata, sampaikan aja, nggak ada masalah. Kita lepaskan beban kita di hadapan Allah. Allah sudah tahu, ya Allah saya sudah pernah nasihati dia. Adapun dia tetap bertahan, itu bukan di luar kemampuan kita. Tetap kita berteman dengan dia, tidak harus kemudian tidak dengar, kemudian kita ribut. Jangan cerita ke orang, saya sudah nasihati dia, nggak dengar, nggak usah. Antara kita dengan dia. Sampaikan, ini saya sebagai sahabat, kau orang baik ya, saya tahu, saya kenal kau sudah lama. Tapi ada satu kekurangan yang, ya ini kan saya mohon maaf, saya masuk dalam privasimu, misalnya gitu. Tapi saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang teman yang sayang kepada engkau. 1, 2, 3 sampaikan, mohon maaf ya. Kemudian mulai alihkan pembicaraan. Jadi jangan fokus juga. Sudah sampaikan gitu, alihkan pembicaraan, ketawa ketiwi, sudah, terus tinggalkan. Biar dia nanti dia mikir. Ya. Kalau dia tidak berubah ya sudah. Tapi saya ingatkan sebelum anti beri nasihat, jangan lupa salat malam, berdoa kepada Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Setelah anti beri nasihat, berdoa juga kepada Allah. Ya Allah, nasihat saya semoga bermanfaat baginya. Setelah itu anti sudah menegakkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berubah, alhamdulillah. Enggak berubah ya sudah, kita tetap berteman, yang penting saya sudah pernah menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ahmad di Houston, Amerika. Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha sering memberikan hadiah buat sahabat Khadijah. Buat sahabat Khadijah. Adakah kisah tentang pertemanan Khadijah atau contoh kisah istri-istri Rasulullah SAW dalam berteman? Dan kedua, apakah jika kita bergaul dengan banyak tipe orang maka kita menjadi orang munafik? Benarkah itu Ustaz? Adapun yang pertama mengenai hadis tentang Nabi bagi-bagikan makanan kepada teman-teman Khadijah, itu benar ya. Aisyah yang menceritakan Nabi SAW sering menyebut Khadijah. Kalau sudah menyebut Khadijah, ahsanats sana,
maka Rasulullah benar-benar memuji Khadijah. Terkadang Rasulullah SAW menyembelih kambing, kemudian Rasulullah SAW membaginya kepada sahib Khadijah, membagi-bagi kepada teman-teman Khadijah sepeninggal Khadijah sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW karena dia ingat kepada istrinya, dia berbuat baik kepada teman-teman istrinya. Berarti Khadijah punya teman-teman, cuma tidak sampai kabar kepada kita tentang bagaimana pertemanannya. Aisyah juga mungkin punya teman, yang lain juga punya teman, dan mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tetapi sejauh mana cerita tentang pertemanan mereka, saya tidak tahu kabar-kabar tentang hal tersebut. Di antaranya adalah pertemanan antara istri-istri Nabi. Mereka sama-sama saling madu di antara mereka, tapi mereka saling berteman. Setelah meninggal Nabi SAW meninggal dunia, mereka saling berteman. Sampai bagaimana kita ceritakan tentang kisah Aisyah radhiyallahu anha ketika dapat harta yang banyak, dia bagi-bagi kepada madu-madunya. Tapi cerita khusus tentang teman-teman Khadijah, teman-teman Aisyah, saya tidak punya ilmu tentang itu. Wallahu alam bisawab. Adapun yang kedua, berkaitan dengan pertemanan dengan banyak model, ya. Kita orang yang supel, kita pandai bergaul, ya, tetapi pandai bergaul bukan berarti kita akhirnya kebawa dengan orang teman kita, ya. Seperti seorang dai misalnya, atau seorang dai atau seorang panitia pengajian, dia mungkin punya teman, bukan teman dekat, tapi dia kenal ini, dia kenal ini, kenal ini, kenal ini. Sekedar namanya teman, namanya kita kan interaksi, ada keperluan bisnis kita, teman bisnis kita ternyata ada yang baik, ada yang kurang ajar, ada yang brengsek, ya kita pandai membawa diri. Pandai membawa diri tanpa harus kemudian mengikuti cara berbicara mereka, cara gaya hidup mereka, enggak. Jadi maksud saya teman-teman karena ada keperluan nggak ada masalah, meskipun teman itu bermodel-model. Karena tidak semua teman-teman kita solehat. Tapi kalau untuk teman sahabat, jalan bareng, musyawarah bareng, pengajian, bakti sosial, maka jangan pilih kecuali yang baik-baik, ya. Yang baik-baik yang kalau kita bertemu dengan dia, diingatkan kita kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya sebelum saya lanjutkan, ukti nanti ada beberapa ukti yang akan dihubungi oleh tim kajian Sisesa untuk bisa bertanya dengan langsung dengan Ustaz setelah ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Ustaz, saya punya teman lama dari sejak TK sampai SMA kami selalu satu sekolah, bahkan ibu kami berteman juga. Namun sejak kuliah kami terpisah dan hanya sesekali bertemu. Saat kuliah ini saya mulai mengenal sunnah dan memakai jilbab, sementara dia belum. Suatu saat saya merasa dia menjauh dan setelah didesak, dia bilang bahwa dia merasa menyukai wanita sejenis. Saya kaget dan bingung Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak sanggup berpisah karena sayang sekali dengan dia dan merasa ingin menolongnya. Tapi bagaimana dengan ajaran Islam? Apakah saya harus beritahu ini pada orang tuanya? Saya benar-benar takut kehilangan dia. Iya, saya rasa karena itu teman baik, ya justru kita nasihati. Dia terbuka sama anti, ya, bahwa dia ada punya sifat suka dengan perempuan. Maka kesempatan bagi anti untuk menasihatinya, ya. Kalau memberitahu orang tuanya, wallahu alam, saya nggak tahu itu perlu atau tidak, ya. Apakah orang tuanya punya pengaruh atau tidak, saya nggak tahu, ya. Tapi itu semua kembali kepada kemaslahatan. Kalau anti melihat orang tuanya punya pengaruh dalam menasihatinya, dalam membimbingnya, bukan mengomelnya saja, tapi membimbingnya kepada yang baik, maka kasih tahu. Tapi kalau anti merasa kalau kasih tahu bahkan semakin runyam, dia semakin benci, semakin jauh, kemudian blokir, tidak bisa berhubungan lagi, maka sebaiknya jangan. Kesempatan tatkala dia terbuka sama anti, ya, sudah anti sampaikan nasihat-nasihat. Seperti itu ada obatnya, ya. Misalnya dia meninggalkan tontonan-tontonan yang seperti itu, karena seorang bisa terbentuk hawa nafsunya dari tontonan apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, ya. Kemudian belajar menyukai lelaki, ya, kembali kepada tetap nasihati bahwasanya ini perbuatan nista, ini perbuatan gini, ya, semampunya, dan jangan lupa berdoa untuk dia agar dia diberi hidayah, ya. Mulai dikenalkan laki-laki misalnya, ya, yang siap untuk menikahinya. Intinya berusaha nasihati dia. Dan kalau bisa begitu dia ada ketertarikan sama laki-laki, ya, maka segera untuk menikah, ya, agar dia mendapatkan kelezatan atau kenikmatan yang halal, bukan dengan cara yang haram. Tapi hati-hati jangan sampai anti terbawa, ya, apalagi kemudian mengikuti cara-cara yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab.
Untuk akhwat, silakan yang tadi sudah men-chat pertanyaan, mohon untuk mengecek di chatnya supaya nanti akan dihubungi untuk di-unmute. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mualaf dari 3 tahun lalu. Di sebuah kajian pada saat awal-awal kenal Islam, saya berkenalan dengan seorang akhwat. Kemudian kami akrab dan saya belajar sunnah dari dia juga. Saya sangat bersyukur dapat bertemu dan menganggap dia sebagai saudara perempuan yang tidak saya punya. Saudara kandung saya semua laki-laki dan beragama beda. Suatu saat, sahabat saya bilang betapa ingin bersama di sorga dan mengajak saya untuk bersama-sama mencari suami yang sama. Saya agak bingung Ustadz, apakah ini boleh? Bila memang ini mengarah bersama di sorga, saya insya Allah akan melakukannya. Tapi beberapa teman kajian lain malah menyuruh saya menjauh darinya karena dianggap sudah melewati batas dan posesif. Mohon sarannya Ustadz, karena saya jika harus berpoligami bersama dia, saya tetap bersedia. Kalau apa namanya, karena begini, kalau masalah poligami itu bukan berkaitan dengan wanita-wanita, justru paling utama tentang laki-lakinya ini. Laki-lakinya apakah dia punya sifat qawamah, kepemimpinan yang bisa memiliki 2 istri, bisa mengayomi kedua-duanya, ya. Anti alhamdulillah bersyukur punya sahabat perempuan yang sangat baik, ya. Bahkan begitu mencintai anti sampai ingin kebahagiaan bisa bersama-sama, tapi tidak harus demikian. Tidak harus demikian, ya. Apa namanya, tidak harus anti memenuhi keinginannya sampai harus menjadi madunya atau dia menjadi madu anti, tidak harus demikian. Tapi anti melihat kemaslahatan. Kalau dikatakan boleh enggak 2 wanita menikah dengan laki-laki, ya boleh, enggak ada masalah. Tapi tadi masalah poligami bukan masalah yang sepele, ya, sepele, ya. Harus bagaimana laki-lakinya, mampu enggak secara agama dan secara ekonomi. Kemudian apakah dengan poligami semakin menambah pertemanan atau nanti bisa malah pecah pertemanan karena namanya wanita punya rasa cemburu yang tinggi, itu kodrat wanita, ya. Itu anti pertimbangan. Jadi tapi intinya saya ingin mengatakan tidak harus demikian, ya. Tidak harus demikian. Saya malah khawatir kalau anti bareng-bareng, khawatirnya malah pertemanan nanti bisa direnggang, ya. Namanya wanita ada kecemburuan, ya. Tapi kalau seandainya menemukan laki-laki yang luar biasa, yang kemudian secara agama hebat, kemudian dari secara ekonomi juga mapan dan bisa mengayomi dua-duanya, kemudian bisa nikah, ya nggak ada masalah. Secara syariat boleh-boleh saja. Tapi kalau saran saya tidak harus seperti itu. Silakan anti dia menikah, anti dukung, anti juga cari suami yang lain. Allah alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Saya akan persilahkan Ukti Tri untuk bertanya. Saya akan unmute sekarang. Ukti. Baik, mungkin masih belum bisa Ustaz. Saya akan bertanya berikutnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz bisa menjawab karena saya sangat butuh saran. Di sini Ana pernah bertengkar dengan teman Ana. Di sini Ana sepertinya yang salah. Terus Ana minta maaf, alhamdulillah dimaafkan. Tapi yang Ana takutkan, dia maafin Ana cuma dari mulutnya tapi tidak dengan hatinya. Ana sangat takut jika nanti Ana dituntut di akhirat. Mohon pencerahannya Ustadz. Syair menyatakan ahsin ilan nasi ta'sta'bid qulubahum wa talamal ista'badal insana al-ihsanu. Berbuat baiklah kepada orang lain maka niscaya kau akan mengambil hatinya. Betapa kuat sifat berbuat baik mengambil hati seseorang. Maka mudah kalau dia sudah maafkan, ya mungkin dia agak menjauh, tapi kenapa anti kirim hadiah, bulan depan lagi kasih sesuatu untuk melahkan hatinya. Kapan main ke rumah, tidak harus dekat kembali. Ya, tidak harus dekat. Kalau bisa dekat kembali seperti sedia kala, itu baik. Tapi kalau tidak, maka tidak harus demikian. Yang penting tidak lagi terjadi keributan. Ya, kata orang kalau kaca sudah pecah disambung lagi pasti ada retaknya. Dan itu benar, namanya hati kalau sekali digores terkadang sulit untuk kembali kecuali orang yang memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa ada manusia seperti itu? Tapi intinya apalagi anti mengaku salah, kalau nanti sudah minta maaf dan dia maafkan, maka tunjukkan bahwasanya anti masih baik sama dia, ya. Tidak ada masalahnya kirim kue misalnya, meskipun sederhana, tapi hadiah itu punya pengaruh.
Hadiah itu punya pengaruh. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah kalian saling mencintai. Makanya ketika para ulama menyebutkan Raja Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang mengancam, Raja Sulaiman mengatakan Bismillah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, wahai Bilqis, ini dari Sulaiman. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Datanglah, jangan sombong, datanglah kepadaku menyerahkan diri masuk Islam. Maka Ratu Bilqis itu bingung. Apa Ratu Bilqis yang dilakukan? Dia mengatakan, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kata Ratu Bilqis, aku akan kirim hadiah kepada Sulaiman. Aku ingin lihat bagaimana sikapnya ya. Kata sebagian ahli tafsir, Bilqis faham tentang pentingnya hadiah. Bagaimana hadiah itu bisa mempengaruhi hati. Meskipun akhirnya Sulaiman tolak ya, karena Sulaiman tidak mau dipengaruhi. Ya, tetapi namanya pemberian hadiah, kata-kata yang baik ya, mengakui kesalahan, itu saya rasa baik. Dan jangan terlalu suudzon juga sama dia. Tugas kita berusaha berbuat baik sama dia, kasih hadiah, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya Ukti yang akan bertanya langsung dengan Ustaz, silahkan. Tolong dibantu di-unmute Ukti Tamara. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf saya bertanya. Bagaimana mengatasi rasa takut untuk menikah? Karena kan kebanyakan sekarang perceraian banyak banget ya. Nah ini kita takut salah pilih pasangan. Jadi gimana Ustaz? Iya. Tapi ya masih takut dulu. Bener nggak orang ini, bener nggak orang ini? Iya. Iya. Jadi memang ketakutan itu ada, tetapi kalau ketakutan yang berlebihan tidak wajar ya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah. Tazawwajul wadudal wadud. Menikahilah wanita yang subur, wanita yang penyayang. Rasulullah suruh menikah ya. Dan di dalam pernikahan itu banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali. Namun namanya pernikahan pasti ada lika-likunya, pasti ada lika-likunya ya. Kalau saya bicara secara kasar, ya tidak ada salahnya anti coba, nggak cocok cerai selesai. Misalnya kalau saya mau bicara secara kasar, tapi insya Allah tidak demikian ceritanya. Insya Allah anti berdoa kepada Allah, ya lakukan proses yang benar, berdoa kepada Allah, salat malam. Kemudian kalau ada yang ngelamar, cari tahu benar-benar ya bagaimana akhlaknya, tanya kepada orang-orang yang berinteraksi dengan dia, ya suruh kakak laki-laki untuk ngecek. Yang paling penting akhlaknya. Kalau sudah agamanya, akhlaknya. Makanya kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang orang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya. Ini dua perkara, dua hal yang berbeda. Kita bisa lihat agama mungkin dari penampilan zahir, mungkin penampilan islami, kemudian rajin ke masjid, tapi akhlak ini poin tersendiri. Masalah kesombongan, keangkuhan, kepedulian, kepekaan, lemah lembut. Ini yang tahu teman-teman dekatnya. Ya, tidak ada salahnya anti punya saudara cari tahu. Ya, cari tahu dari si fulan kasih minta waktu seminggu untuk ngecek-ngecek, enggak ada masalah. Ya. Kalau ternyata semua orang memuji dia, oh itu akhlaknya bagus, insya Allah. Toh setelah anti menikah ternyata terjadi keburukan, ya itu hadapi, itu ujian. Berarti ya Allah kasih ujian, Allah tahu anti bisa menghadapinya. Tapi insya Allah tidak. Kalau sesuai prosedur, berdoa kemudian berusaha mencari tahu, insya Allah dimudahkan. Kalau anti menikah, ya anti punya suami, tempat anti cari pahala dengan berbakti kepada suami, pahalanya besar. Ya, langkah mudah masuk surga dengan berbakti kepada suami. Anti akan merasakan ketenteraman. Saya kasihan terkadang wanita yang tidak ada teman laki-lakinya, tidak ada, dia mau curhat kepada siapa, teman tidurnya, teman ngobrolnya, kasihan. Khawatir nanti malah timbul hal yang aneh-aneh, itu kita khawatirkan. Kalau punya anak, alhamdulillah, anak-anak ada punya pahala tersendiri, ngerawat anak-anak. Kalau mereka jadi anak soleh berbakti kepada kita, doain kita. Kalau sudah tua ada yang ngurusin, ada teman ngobrol. Dan banyak insya Allah, yang penting ikut prosedur, kekhawatiran tersebut buang jauh-jauh. Karena kita bukan sedang maju kepada hal yang buruk, kita sedang maju kepada sunnah Nabi SAW. Benar, terjadi perceraian, terjadi hadapi, jalani saja. Ya. Dan masih banyak yang tidak cerai kok. Nanti jangan dengar yang buruk-buruk saja, cerai sana. Kalau ikut berita artis ya cerai-cerai melulu. Tapi kan masih banyak teman-teman yang tidak cerai. Alhamdulillah. Yang penting prosedurnya benar, jangan lupa cek akhlaknya. Itu paling penting. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bolehkah saudara kandung atau ipar atau tante kita jadikan sahabat karena Allah? Karena kita lebih nyaman bersamanya. Jika kita sudah merasa bahagia berinteraksi dekat dengan keluarga, apakah tidak apa-apa jika kita menjadi seperti antisosial, Ustaz? Itu kembali kepada maslahat dan mudarat. Ya, kalau kita merasa aman dengan keluarga dekat, tetap kita bersosial, pengajian, ada keperluan secukupnya, nggak ada masalah. Ya, apalagi kalau kita sudah menikah, kita punya ladang pahala banyak. Tapi bukan berarti kalau ada orang senyum sama kita nggak senyum, ya itu yang jadi masalah. Kalau tetangga kita cuekin, enggak. Tetap saja kita ada hak-hak orang terdekat dengan kita. Karena kita bagaimanapun kalau kita sudah menikah, kita akan punya suami, akan punya anak. Insya Allah kita punya tetangga, kita punya kerabat suami atau kerabat istri dan selanjutnya. Maka yang penting hak-hak mereka kita penuhi. Adapun kita bermedsos, ya kalau merasa tidak perlu ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kita punya kawan pengajian, sekali-sekali kita ikut pengajian, ya tidak harus dekat dengan mereka karena sudah nyaman ada teman yang dekat, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Tapi saya katakan tadi, kalau kita punya teman banyak, teman-teman yang solehat, kita pilih-pilih tentunya. Ya, mereka mendoakan kita, kalau di akhirat mudah-mudahan juga bisa berlanjut persahabatan tersebut ya. Tapi anti yang melihatlah kondisi anti, karena memang masuk ke medsos juga tidak mudah. Kalau sudah punya banyak teman juga khawatir anti tidak bisa membawa diri, itu kembali kepada diri anti. Intinya jangan berlebih-lebihan, tapi jangan juga terlalu menahan diri ya. Sedang-sedang saja insyaallah taala. Jazakallahu khair Ustaz. Untuk yang raise hand sedang coba di unmute. Yang raise hand bisa langsung bertanya. Ya, silakan Ukti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kita kalau berteman, misalnya kita ada beda pendapat, terus karena mungkin saling ada sensi atau mungkin ada masalah yang nggak kita ketahui, akhirnya kita bertengkar di grup, akhirnya ada yang hit grup gitu Ustaz. Apakah itu akan rasanya kekanak-kanakan sekali ya Ustaz ya, cuman itu sering terjadi gitu Ustaz. Apakah cara kita untuk memperbaiki dengan berteman itu harus karena ini sifatnya dia tuh suka jawabnya tuh dengan ketus Ustaz, jadi saya agak rasa malas gitu untuk memperbaikinya lagi. Apakah itu termasuk saya memutuskan hubungan atau bagaimana Ustaz? Iya, kita pingin kita keluar dari dunia tidak ada masalah sama orang, meskipun itu mustahil. Tetapi sebisa mungkin kita tidak punya masalah sama orang. Kalau kita tahu dia mulutnya ketus, kalau bicara selalu sakit hati, kita berpisah dengan dia jangan dengan cara yang buruk, ya. Jangan dengan cara yang buruk. Jalin hubungan, tapi jangan juga terlalu dekat. Kalau kita tahu dia omongannya selalu kasar, selalu menyakiti hati, ya udah tapi jangan berpisah secara ribut ya. Seperti saya punya mungkin ada pertemuan, saya punya kawan-kawan, ketika saya tidak cocok dengan mereka, saya berusaha keluar dari mereka dengan cara yang baik, sehingga meskipun saya tidak bisa berinteraksi lagi dengan mereka karena kesibukan mereka atau kesibukan saya, tetap kita punya hubungan baik, meskipun tidak akan dekat seperti dahulu, tapi tidak ada keributan. Jadi mau saya anti kalau memang sudah terlanjur tadi, sudah sampai debat-debat sampai left group, coba dijapri, ketemu ke rumahnya sekali dua kali udah cukup. Yang penting sudah, nggak harus lagi dekat dengan dia, karena nanti tahu kalau nanti dekat dengan dia orangnya begini. Kalau nanti bisa nasihati harus sampaikan, meskipun dia dengar sekali, bisa jadi tidak ada seorang pun yang pernah menasihati dia. Anti niatkan karena Allah, bilang, ya ukhti, anti masya Allah kalau sudah berdalil hujahnya kuat sekali. Cuma satu saya lihat kurang, ukhti kalau ngomong pedis banget ya, pedis banget. Sampaikan dengan cara yang baik sama dia. Yang penting dia tahu ya. Setelah itu jangan langsung putus hubungan, masih kunjungan lagi, masih kasih hadiah. Kalau kelihatannya tidak berubah, mulai mundur perlahan. Tapi maksud saya tidak berpisah dengan pertikaian, itu nggak bagus, repot. Saya khawatir ujungnya nanti di akhirat masih belum selesai lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Saya sering sampaikan, misalnya ada orang tidak cocok di grup, ini salah nasihat saya.
dalam grup, ternyata grup tersebut grup misalnya alumni, kemudian ternyata macam-macam ribut debat, anti nggak cocok nih, anti kalau bertahan situ bisa ribut, bisa berkelahi, ya sudah anti keluar dengan halus. Jangan anti bilang ini grup ternyata begini, saya ternyata hanya buang-buang waktu di grup ini. Assalamualaikum, ya itu nggak, jangan begitu. Ya udah, baik-baik ini grup semoga berkah, semoga dengan saya senang di grup ini bisa saling mengenal, mudah-mudahan dengan grup ini sambil dinasihati semoga bisa menambah saling bersaudara, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya lagi sibuk, ada suami lagi sibuk begini-begini, left, udah selesai. Jadi maksud saya kalau bisa kita keluar dengan cara yang baik, tidak usah kita ribut. Karena kalau kita sudah ribut, hati ini susah untuk kita atur. Apalagi perempuan baper, ya, dendamnya berkepanjangan. Akhirnya kebahagiaan kita terbengkalai, kebahagiaan kita menjadi tumbal gara-gara kita dendam sama ukhti fulana kepada ukhti fulana, ya, dan selanjutnya. Maka kalau bisa kita keluar tanpa masalah, begitu caranya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, Anda punya teman yang sangat menyukai K-pop. Dia sampai mengoleksi barang-barang yang berkaitan dengan idol dan dia suka seperti album, photocard, dan lain-lain. Anda sebagai teman merasa bersalah karena tidak mampu memberi nasihat, karena Anda merasa ilmu yang Anda punya pun belum mumpuni untuk menasihati. Anda harus bagaimana Ustadz? Jazakallah khair. K-pop maksudnya Korea ya? Korea pop ya? Oh iya Ustadz, K-pop tuh Korea pop. Di zaman kita dulu nggak ada masih. Ini tetap harus nasihati ya, dengan cara yang tentu tidak harus bilang saya nggak tahu teman itu ngaji atau tidak ya. Kalau langsung mungkin dia aneh, kok orang semua nonton K-pop, kenapa nggak boleh ya. Saya nggak tahu status teman ukhti itu bagaimana. Kalau teman itu sudah ngaji ya mudah kita nasihat, itu kan nggak boleh. Tapi kalau dia belum ngaji ya kita nasihatnya dengan ngajak ke pengajian, dengan kirim klip-klip video pendek misalnya yang ustaz-ustaz yang mudah untuk diterima ya, ustaz kita lah, terus kita sampaikan sampai akhirnya bisa menerima, bisa cinta dengan ilmu ya. Nanti kalau dia cinta dengan ilmu lama-lama dia bisa tinggalkan itu semua ya. Tapi maksudnya tidak harus ini tidak boleh, ini haram, karena kalau dia belum ngaji mungkin dia tidak siap, maka bisa jadi lebih menjauh dari kita, tapi dengan bertahap. Lain halnya kalau dia sudah ngaji, tinggal kita nasihati pelan-pelan. Tahu bahwasanya musik hukumnya haram, kemudian melihat wajah lelaki kalau tidak ada perlunya juga, apalagi sampai tertarik, sampai mengoleksi juga hukumnya tidak boleh, dan selanjutnya seperti itu. Jangan lupa doain, jangan kita sepelekan doa agar Allah beri hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ukti Mala, 2 pertanyaan lagi boleh ya? Oh, 2 lagi? Ya, baik Ustaz. Silakan Ukti yang sudah di-unmute untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman. Nah, teman itu dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, terus orang tuanya itu selalu memaksa untuk si cewek itu untuk berkomunikasi, untuk selalu bertemu Supaya dekat dengan calonnya. Ya, tapi mereka belum mempunyai ikatan yang halal gitu. Nah, terus si cewek teman saya itu selalu nangis, cerita gimana buat orang tua saya itu nggak selalu memaksa saya bertemu dengan si cowok. Nah, saya takut ikut campur gitu. Gimana Ustaz? Iya, apa ya? Dia nggak suka sama ikhwannya. Itu laki-lakinya itu udah maksudnya sudah agamis atau tidak, atau duniawi calonnya itu yang dijodohkan tadi. Halo? Sebenarnya sih kalau dilihat kayaknya nggak tahu perasaan dari orang tua atau gimana. Ya, Allah alam ya kalau seperti itu. Tapi kalau saya jadi anti, saya nasihati dia, coba diskusikan sama orang tua ya, baik-baik. Kalaupun harus ketemu, enggak apa-apa, ikuti nasihat orang tua, tapi pertemuannya di rumah, ngobrol di rumah. Kita nggak tahu namanya cinta, bisa. Yang penting kalau dia datang di rumah ditemani oleh ibu, ditemani oleh ayah, nggak ada masalah. Tapi jangan di luar, jangan ketemu di kafe, jangan ketemu di mall, jangan ketemu di rumah. Datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, penjejakan.
Kalau ada oke, alhamdulillah kita nikah menyenangkan orang tua, insya Allah dapat pahala. Kalau nggak cocok kasih tahu orang tua, ternyata ayah saya nggak cocok, nggak bisa cara ngomongnya, nggak nyambung misalnya atau bagaimana. Saya nggak suka fisiknya, sampaikan aja, tapi harus keterbukaan. Tapi maksud saya, usulan orang tua untuk sering bertemu nggak ada masalah, silakan. Tapi harus syar'i, ketemunya di mana? Di rumah. Kita ditemani oleh adik laki-laki kita atau ibu kita, nggak ada masalah. Ya silakan ngobrol, yang penting tidak boleh berkholwat, tidak boleh berdua. Ya siapa tahu kalau memang lelaki tersebut baik, terus Allah menjadikan kita cinta kepadanya, ya nikah saja, ya menyenangkan hati orang tua. Tapi kalau enggak, ya kita sampaikan, saya sudah coba, udah ngobrol, ternyata enggak bisa suka, saya khawatir saya durhaka sama suami saya kalau sudah menikah, saya khawatir saya tidak bisa taat kepada dia, dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya yang terakhir, silakan Ukti yang sudah di-unmute untuk bertanya langsung. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana jika ada teman yang menceritakan aibnya, jadi dia tuh karena pengen merasa tenang aja gitu Ustaz. Iya. Iya, apa namanya ya? Kalau memang dia merasa harus perlu menceritakan, sebenarnya kan tidak boleh, namanya aib tidak boleh diceritakan ya. Tapi kalau dia bilang saya tidak bisa menanggung aib ini, saya kalau cerita, saya tidak cerita saya bakalan begini-begini, kita nasihati dulu, kamu tidak usah cerita aib sama saya lah ya. Atau dia bisa dengan orang ketiga, dia bisa cerita misalnya gimana menurut kamu ada perempuan yang seperti ini, kan tidak harus mengatakan saya ya. Tetapi kalau seandainya ternyata dia bilang saya tidak mampu, saya bakalan begini, ya udah, kita menolak mudarat lebih besar dengan mudarat lebih kecil. Ya silakan kamu cerita, ya kita cari solusinya bareng-bareng, ya kita berusaha kasih masukan serius. Kalau nggak bisa kita telepon ustadz, tanya ini masalah yang dihadapi begini, dalam rangka untuk membawa dia kepada kebaikan. Tapi kalau bisa kita nasihati agar tidak cerita, itu lebih baik ya. Tapi sendiri dia tidak bisa menahan dirinya, kecuali harus cerita, karena nama perempuan beda-beda. Ada yang lemah sekali, dia harus cerita, kalau enggak dia bisa lebih down, lebih stres dan yang lainnya. Ya kita menolak kemudaratan lebih besar dengan kemudaratan lebih kecil, ya maka kita dengarkan, kita berusaha kasih masukan. Dan ikhwan, maksud saya, akhwat sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala, memang kalau sudah berhadapan dengan wanita ya, berat ya. Saya saja beberapa kali wanita punya masalah nanti lewat istri saya, kemudian sudah kadang bicara sama saya, mereka maunya dengar terus, saya nggak bisa ya. Tapi saya harus kasih keputusan, kamu jalankan, coba ya. Dan mereka memang butuh teman bicara ya. Saatnya kalau kita punya waktu, kalau kita nggak ada kegiatan, nggak apa-apa lah kita jadi pendengar setia ya. Jadi kalau laki-laki suami kita sibuk, misalnya laki-laki sibuk, kalau perempuan terkadang ada waktu luang, kemudian dia hanya ingin menyampaikan masalahnya, ya kita dengarin sambil kasih arahan, ya kita sabar menghadapinya, kita jadikan itu sebagai saran untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada ibu-ibu majelis taklim Sisesa, ya, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah masukkan kita dalam surganya kelak bersama Nabi dan para sahabatnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.